Baik Pak Fadli, terima kasih sudah bergabung dengan kami berdua sebagai tim penguji pada kegiatan uji kompetensi, ujian komprehensif ini ya. Jadi sebagai penguji saya dan juga Bapak Dr. Saifuddin nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pendalaman ya Pak Fadli ya. Pak Fadli sehat ya, sehat ya sekarang. Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak. Sehat ya. Sudah ngopi tadi atau mana? Sudah sarapan? Alhamdulillah sarapan pagi sudah Pak. Oh iya, baik. Jadi saya sampaikan bahwa waktu ujian komprehensif kita ini 50 menit ya. Dan waktu untuk Bapak nanti presentasi itu selama 10 sampai 15 menit, Pak ya. Tolong digunakan secara efisien ya. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari penguji itu selama 40 menit ya. Nah, ya. Baik, kita mulai untuk sesi pertama. Saya berikan kesempatan Pak Fadli untuk mempresentasikan pembelajarannya ya. Saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Saifuddin Parendre sebagai penguji 1 dan Pak Muhammad Ahsan Esmandra sebagai penguji 2 yang kami hormati. Izinkan kami untuk memaparkan pembelajaran kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pelajaran perawatan mesin sepeda motor pada pertemuan pertama di kelas 12. Setelah kita melaksanakan pembelajaran di kelas 2, jadi untuk pelajaran perawatan mesin sepeda motor pada kali ini kita masuk pada KD pertama, yaitu tentang memperbaiki gangguan dan memperbaiki kerusakan pada kepala silinder dan komponen-komponennya. Tapi sebelumnya, supaya jangan lupa mengaktifkan kameranya serta mematikan mikrofonnya. Lanjut, Bapak akan mengabsensi atau mempresensi pada hari ini. Siapakah yang tidak hadir? Agus, ada Pak. Saiful, ada Pak. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Oh, terima kasih. Sebelum kita melanjut pada pelajaran hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa agar apa yang kita harapkan pada pagi hari ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Ya, silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas atas doanya. Baiklah, pembelajaran kita kali ini yaitu berbasis daring, asinkron dan sinkron. Dalam sinkron kita belajar melalui Google Meet, dan asinkronnya kita belajar menggunakan fasilitas Google Classroom. Lanjut ya. Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Di sini terdapat sebuah gambar sepeda motor yang berasap. Dari gambar ini, kira-kira apa yang kalian lihat menyangkut dengan pelajaran kita pada pagi hari ini? Berasap, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Kendaraannya itu terjadi kerusakan mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Untuk memperdalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, baiklah kita akan masuk pada pelajarannya supaya tidak menimbulkan banyak persepsi kenapa motor ini berasap, kenapa terjadi kerusakan seperti ini. Baiklah, pada pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor terdapat kompetensi inti pengetahuan seperti yang Bapak tampilkan pada layar berikut. Yang kedua, ada kompetensi inti tentang keterampilan.
seperti pada layar yang Bapak tampilkan berikut. Selain kompetensi inti, di sini terdapat kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, yaitu pertama, menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Kompetensi kedua yaitu kompetensi keterampilan, yaitu memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Dari kompetensi dasar tersebut, Bapak menguraikan menjadi indikator pencapaian kompetensi, yaitu pada ranah pengetahuan, yaitu mendiagnosis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Yang kedua, menganalisis penyebab gangguan kepala silinder dan kelengkapannya, serta pada indikator pencapaian keterampilan, yaitu overhaul dan pemeriksaan komponen kepala silinder dan kelengkapannya, serta perbaikan kepala silinder dan kelengkapannya. Dari indikator pencapaian kompetensi di atas tadi, Bapak mencoba menurunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran inilah yang nantinya kita belajar dan akan terjawab pada akhir pembelajaran. Jadi ini yang kita harapkan bersama, bahwa melalui pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab, serta penggalian informasi dari berbagai sumber, kita harapkan bersama bahwa peserta didik dapat mendiagnosa gangguan kepala silinder dan kelengkapannya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Itu untuk pengetahuan. Sementara yang keduanya, untuk tujuan pembelajaran kedua pada ranah pengetahuan, melalui pembelajaran ini dalam bentuk daring menggunakan pendekatan saintifik, diskusi, tanya jawab, serta penggalian informasi dari berbagai sumber, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penyebab gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Selain pada tujuan pembelajaran pengetahuan, ada tujuan pembelajaran keterampilan, yaitu melalui pembelajaran praktek, peserta didik dapat melaksanakan overhaul, pemeriksaan kepala silinder dan kelengkapannya dengan benar, penuh tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sesuai dengan buku pedoman reparasi atau disingkat dengan BPR, serta sesuai dengan SOP. Tujuan pembelajaran keterampilan kedua, melalui pembelajaran praktek, peserta didik dapat mengerjakan perbaikan kepala silinder dan kelengkapannya dengan benar. Peserta didik dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sesuai dengan BPR dan SOP yang telah ditentukan. Adapun materi yang kita pelajari pada kali ini, yaitu pertama, yaitu bagaimana mendiagnosa gangguan-gangguan yang terjadi pada kepala silinder dan kelengkapannya, menganalisis gangguan yang terjadi pada kepala silinder dan kelengkapannya. Setelah itu kita overhaul dan memeriksa kepala silinder dan komponennya atau kelengkapannya. Yang terakhir itu kita perbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Metode yang Bapak angkat pada kali ini, yaitu kita tahu bersama seperti yang Bapak tampilkan, yaitu adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik yang kita tahu bersama dari kelas 10, 11 kita sudah melaksanakan pembelajaran melalui 5M. Baiklah, sebelum beranjak ke tahap selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3, yaitu kelompok pertama ada Nak Saiful, Nak Ridwan, Nak Hanin. Kelompok kedua ada Nak Ismail, Nak Kaseno, Nak Mutar. Kelompok ketiga ada Nak Ghazali, Nak Obi, dan Nak Made. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mengamati video yang Bapak akan tampilkan pada slide berikut ini. Dari slide ini mari kita amati dengan materi yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan kita menyimak bersama. Fungsi utamanya adalah mengatur keluar masuknya aliran udara dan bakar, juga gas sisa pembakaran. Yang mengatur selah masuk dan selah keluar adalah klep atau katup atau valve. Katup masuk atau intake valve hanya terbuka pada langkah hisap, dan katup keluar hanya digerakkan oleh noken atau cam yang biasanya dihubungkan melalui rocker arm. Pada digerakkan sangat bergantung pada kualitasnya. Semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan ragu untuk komen. Ya, itu video pertama bagaimana cara kerja dan dari komponen kepala silinder. Yang kedua,
video kedua Bapak akan menampilkan bagaimana cara memeriksa daripada komponen-komponen kepala silinder. Mari kita simak. Gunakan mikrometer untuk mengukur tiap tinggi bubungan. Batas servis masuk adalah 26,26 mm dan buang adalah 26 mm. -00 mm. Gantilah pegas-pegas jika panjang skrup. Batas servis masuk atau buang diameter tangga klep adalah 4,92 mm. Putar klep. Leakage dengan permukaan blok silinder. Baiklah, setelah kita melalui langkah mengamati melalui video yang Bapak tayangkan tadi, sekarang kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu menanya. Jadi silakan kepada peserta didik atau adik-adik, silakan bertanya sesuai dengan apa yang Anda dapatkan melalui tampilan video tadi, dengan mengacungkan tangan dan teratur serta sopan tanpa menyela teman yang lain. Ya Pak, saya Pak. Pak, dari video tadi dan menyangkut dengan gambar pada apersepsi tadi Pak, apa yang menyebabkan sepeda motor itu berasap Pak? Ya, terima kasih, berikan tepuk tangan kepada teman kita yang telah memberikan pertanyaan yang cukup baik. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Saiful. Terima kasih Pak. Penyebab berasapnya sebuah sepeda motor adalah salah satunya adalah masuknya minyak pelumas atau oli ke ruang bakar. Terima kasih Ndak Saiful. Berikan aplaus kepada teman kita. Oke, terima kasih. Masih ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Bagaimana tadi saya melihat penjelasannya bahwa katup masuk itu lebih besar daripada katup buang. Ya, berikan aplaus kepada teman kita, pertanyaan yang cukup bagus. Silakan Nak Made bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Ya Pak, terima kasih. Saya akan mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan tadi. Kenapa katup masuk dibuat lebih besar daripada katup buang? Karena katup masuk itu dibuat lebih besar karena masuknya bahan bakar hanya mengandalkan dari hisapan torak itu sendiri atau piston itu sendiri. Sementara untuk katup buangnya kenapa dibuat kecil? Karena massa udara yang keluar adalah lebih ringan daripada yang masuk dan mengandalkan dorongan daripada seher itu sendiri. Terima kasih. Berikan aplaus kepada teman kita yang sudah menjawab. Baiklah, untuk lebih lanjut selain pada Meet ini nanti bisa pertanyaan-pertanyaannya dimasukkan pada diskusi yang kita lakukan pada Google Classroom. Selanjutnya, silakan peserta didik, adik-adik semua untuk mencari informasi berupa di buku-buku yang Anda pinjam di perpustakaan ataupun internet serta YouTube untuk menyelesaikan tugas-tugas diskusi tadi. Dan jangan lupa untuk sebentar nanti pada sesi terakhir kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok adik-adik di room ini dan jangan lupa diupload pada Google Classroom. Dan jangan lupa pada langkah ini yaitu silakan membuka LMS dalam bentuk Classroom untuk mengerjakan tugas-tugas serta LKPD serta kuis-kuis yang Bapak telah upload semalam. Jadi silakan dikerjakan. Oke, setelah melalui beberapa tahap dari tahap
mengamati, kita menanya, kita mengeksplorasi serta mengasosiasi. Tibalah saatnya kita pada tahap mengkomunikasikan. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada tahap sebelumnya. Dan kepada peserta lain dengan sopan silakan menanggapi hasil pemaparan presentasi dari kelompok yang lainnya. Oke, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mari kita menyimpulkan materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa dari adik-adik sekalian yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Nak Saiful. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini. Pertama, kepala silinder berfungsi sebagai penutup daripada blok silinder sepeda motor. Yang kedua, yaitu sebagai tempat dari mekanisme katup. Yang ketiga, sebagai tempat ruang bakar dari sebuah motor, yaitu pada mesin sepeda motor. Yang ketiga, segala jenis kerusakan yang terjadi atau yang terjadi pada sebuah kepala silinder akan mengakibatkan menurunnya performa mesin sebuah sepeda motor. Terima kasih, Nak. Kita beri tepuk tangan kepada teman kita yang telah memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Jangan lupa hasil diskusi, hasil resumenya diupload ke Google Classroom. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan bertemu pada minggu depan, yaitu pada materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan pada komponen blok silinder. Oke, untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kepada Nak Made untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum kita beranjak dari ruang ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Made. Baiklah, karena waktu kita dan sudah selesai, maka Bapak akan akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan selamat siang. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadli ya. Ya Pak. Tetap saja begini ya presentasinya dimunculkan Ya, ya. Ya, baik. Untuk kesempatan pertama untuk menguji Bapak, saya persilakan kepada Dr. Safiuddin Parendeng untuk memberikan pertanyaan penguatan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hasan Esmandra MT. Jadi Saudara Fadli, Pak Fadli, ya Pak. Tadi memaparkan itu tentang kepala silinder ya. Iya Pak. Nah, kepala silinder ini artinya kalau dilihat itu pada motor, ini kepala silinder termasuk bagian bergerak atau tidak bergerak? Kepala silinder tidak bergerak Pak. Oh, tidak bergerak. Iya Pak. Kalau saya lihat ini kepala silinder kan yang ditampilkan tadi semua kepala silinder motor 4 tak ya. 4 tak. Iya Pak. Motor 2 tak tidak dibahas ya? Iya Pak, karena maaf Pak, untuk kurikulum sekarang di sekolah kami sudah tidak membahas 2 tak Pak. Jadi iya, untuk pertemuan tapi kan harus diketahui ya. Karena sekarang tidak bisa dipungkiri masih banyak motor 2 tak itu yang beredar itu. Siapa? Ya? Iya Pak. Nah, sekarang apa fungsinya sebenarnya itu kepala silinder pada motor atau engine lah, engine. Baik 4 tak maupun 2 tak. Izin Pak menjawab Pak. Silakan. Fungsi kepala silinder pertama sebagai penutup daripada blok silinder. Yang kedua, secara umum baik motor 2 tak maupun 4 tak sebagai ruang bakar.
Yang ketiga, pada motor 4 tak sebagai tempat dari mekanisme katup, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Kalau businya enggak, bukan sebagai tempat busi juga. Oh iya, Pak. Sebagai Ya, tempat. ini. Jadi Pak ya harus tuntasin karena anak-anak sekarang itu banyak melihat, tidak bisa lagi aneh ya, nanti lebih siswa. Baik. Jadi memang kita biasa lebih banyak bercerita kalau kepala seminar tentang 4 tak, karena biasanya kalau 4 tak sudah dikuasai ya ikut juga itu 2 taknya ya. Nah, cuma ada yang menarik tadi itu pertanyaan yang dari anak-anak tadi ya, itu yang tampilan awal berasap, ada motor ya berasap. Nah, penjelasannya tadi saya dengar bahwa oli bercampur ke ruang bakar. Sebenarnya berasapnya itu karena oli ikut terbakar, ya. Ya biar masuk, kalau tidak terbakar juga pasti tidak berasap ya. Siapa ya? Ya. Nah, sekarang kira-kira bisa apa penyebabnya sehingga oli bisa masuk ke ruang bakar sehingga ikut terbakar? Ini kan termasuk perawatannya ini. Ya, Pak. Siap jawab, Pak. Ya, terima kasih. Pertama, disebabkan oleh seal klep yang bocor, Pak, sehingga oli dari kepala silinder menuju ke ruang bakar. Yang kedua, silinder yang telah aus atau ring seher yang sudah aus juga, Pak, sehingga oli dari ruang karter itu, ruang oli naik ke ruang bakar, Pak. Ya, itu kan yang kedua tadi ring ya. Pada motor 4 tak kan ada 2 macam ring ya. Iya, Pak. Ring nah, ada 2 olinya, macam ring ya. Ring oli, Pak. Ya, ring oli ya, ring oli yang bermasalah. Baik. Terus ada tadi juga mengatakan bahwa kenapa katup ya, salah satu komponenan ya, salah satu komponen motor komponen motor pada silinder head silinder itu adalah katup. Nah, ada pertanyaan tadi, kenapa katup buang, kenapa katup masuk lebih besar daripada katup buang? Apakah betul ini, Pak? Iya, Pak. Katup masuk lebih besar daripada katup buang, Pak. Katup masuknya atau lubangnya yang harus besar? Maaf, Pak. Besaran kepala katup itu, Pak. Yang besar itu, yang payungnya, Pak. Iya. Justru kalau saya di mobil yang mempunyai mobil itu yang 4 silinder, misalnya 12 valve, itu justru kecil itu katup masuknya. Yang 12 valve. Oh iya, Pak. Ya, katup masuknya besar. Katup buahnya besar dibanding dengan katup masuknya. Hanya saja memang 2 katup masuknya. Masuknya 2 ya, Pak. Iya, artinya intinya memang diperlebar lubangnya, ya, bukan katupnya. Lubangnya harus diperbesar supaya bisa menghendaki itu kalau 100 cc bisa masuk itu bahan bakar sebanyak mungkin, maksimal 100 cc. Ya? Iya, Pak, iya, Pak. Ya, ini. Nah, lanjut, kalau motor 2 tak, Pak, ada katupnya atau tidak? Tidak ada, Pak. Katupnya cuman namanya katup real kalau nggak salah itu, Pak. Nah, inilah perlunya tetap kita membahas motor 2 tak, Pak, ya. Ya, Pak. Motor katup pada motor 2 tak tetap ada, Pak. Cuma ada piston sebagai valve, piston sebagai katup, ada poros engkol sebagai katup, ada reed valve. Ya, Pak. Artinya harmonik, ya, tetap menggunakan katup, cuma tidak menggunakan katup payung seperti pada motor 4 tak. Ya, jadi itu tadi ya. Ya, Pak. Jadi lubangnya harus diperbesar.
Cuma kalau satu banding satu ya harus lebih besar itu, ya dilihat itu lubangnya, sehingga katupnya memang lebih besar ya. Iya Pak. Nah, oke. Terus ada lagi pertanyaan tadi itu yang mengatakan ya tentang asap ya. Kalau dikaitkan dengan gas buang itu, ini ada gas buang, kalau asap yang keluar itu bisa disebutkan komponen apa saja yang keluar itu di gas buang itu kalau terjadi asap. Jadi secara umum apa-apa saja gas buangnya yang keluar itu, jenisnya. Ya Pak, izin jawab Pak. Ya silakan. Salah satunya karbon dioksida Pak. Karbon Pak, arang. Jadi kalau asap yang keluar itu berarti gas rumus kimianya kalau pelumas CH ya? CH ya Pak. Ya, ini karbon itu? Ya, ini ini kaitannya Pak. Ini salah satu yang komprehensif, ini harus dikaitkan ke situ. Bukan sekadar timbul asap sehingga kita bisa mengandalkan bahwa terjadi kerusakan pada bahan bakar ini. Jadi kita bisa melihat itu asapnya, asap saja kita lihat, kemudian mengukurnya, ya secara visual ya asap itu berarti yang keluar itu banyak uap oli ya, iya Pak. Gas oli. Artinya hidrokarbon di situ ikut keluar. Jadi bisa saja terbakar itu dan bisa saja ada yang tidak terbakar itu keluar. Bapak, saya dengar itu kalau di katup itu di kepala silinder, di head silinder itu katup terbuka dan tertutup Pak ya? Iya Pak. Nah, secara teori itu katup terbuka itu dari titik mati atas ke titik mati bawah terbuka. Nah, pernah saya dengar dan bahkan membacanya bahwa ada namanya di katup itu pembukaan pendahuluan dan penutupan susulan. Coba dijelaskan ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mencoba untuk menjawab. Sepengetahuan saya itu istilahnya namanya gerak gunting Pak. Itu terjadi pada saat akhir langkah buang dan awal langkah hisap Pak. Itu Pak. Iya. Terjadinya overlapping karena adanya di pembukaan pendahuluan dan penutupan susulan. Begitu tetap ada, bisa saja ada uap bahan bakar yang belum terbakar ikut keluar. Iya Pak. Ya? Iya Pak. Salah satu anunya ini Pak, salah satu itu pembukaan pendahuluan supaya kemudian ditutup, artinya dibuka sebelum mencapai titik mati atas itu piston. Pada langkah buang itu sudah dibuka memang katup masuk, diawali namanya pembukaan pendahuluan. Begitu juga sampai ke bawah itu pas mencapai titik mati bawah itu belum tertutup sehingga memberikan ruang itu bahan bakar supaya bisa agak banyak masuk ya. Nah itu penutupan susulannya begitu, artinya tidak tepat pada titik mati bawah dan titik mati atas katup terbuka ya. Iya Pak. Ya saya kira itu ya, saya minta tetap didalami ini. Terakhir sekali ada sirip pendingin Pak ya. Iya Pak, sirip pendingin. Sirip pendingin itu kenapa justru tidak usah dibikin sirip-sirip, langsung saja terbuka semua? Ya Pak, saya izin jawab Pak. Sirip pada blok silinder maupun head silinder itu dibuat atau digunakan untuk menyebarkan panas yang terjadi pada proses pembakaran Pak. Jadi untuk yang tidak dibuat sirip-sirip itu biasanya pada sepeda motor atau pada mobil yang menggunakan pendingin air Pak.
Yang mempunyai mantel jaket, Pak, jaket air, Pak. Ya, jadi itu, tapi ada yang asasi sebenarnya ya. Itu sehingga dibuat sirip itu. Nantilah kita belajar kembali sehingga karena itu tidak tersurat yang begitu Pak, tapi hanya tersirat. Ya, kalau di buku itu tersirat saja, tidak tersurat. Ya, saya kira itu pasan karena ini sudah jam 12 juga ini. Silakan lanjutkan untuk pedagoginya. Terima kasih Pak Safiuddin. Ya, terima kasih Pak Safiuddin ya, sudah memberikan pertanyaan ya. Saya mau ini tadi menarik tadi pertanyaan Pak Safiuddin itu, kenapa di kepala seling itu ada siripnya? Untuk apa itu dikasih sirip? Kan itu menarik sebenarnya itu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Izin jawab Ya. Pak Hasan. Iya, ya, silakan. Ya, kenapa pada sirip head cylinder itu dibuat sirip? Yaitu untuk memperluas permukaan daripada kepala silinder supaya penyerapan udara dari luar itu menjadi lebih baik Pak, untuk yang bertujuan untuk meninggikan daripada silinder head itu sendiri Pak. Ya. Sehingga diharapkan itu yang tepat jawabnya ya. Memperluas permukaan. Kalau dia tidak pakai sirip kan luas permukaannya ke yang mana lebih ini? Yang mana lebih besar luas permukaannya kalau dia pakai sirip nanti? Yang pakai sirip Pak. Ya itu dasarnya itu kan prinsip perpindahan panas itu ya. Iya Pak. Itu jawabannya yang tepat ya. Jadi kalau dia pakai sirip luas permukaannya bertambah sehingga panas yang bisa diserap menjadi lebih banyak atau Iya, lebih Pak. banyak yang bisa dilepaskan panas ketimbang kalau dia tidak menggunakan sirip ya, karena dia bisa menyerap panas lebih banyak. Itu ya, itu jawaban tepat itu ya. Nah, kaitannya dengan pedagogik ini, di mana saya bisa melihat ini ya, kan di pembelajaran abad 21 kan kita diminta untuk memasukkan aspek HOTS ya, high order thinking skill ya, berpikir tingkat tinggi ya. Di mana saya bisa melihat bahwa Bapak ini menerapkan aspek HOTS itu pada pembelajarannya Bapak, di mana saya bisa melihat? Ya, terima kasih Pak. Pada indikator pencapaian yaitu pada mendiagnosis dan menganalisis Pak. Di situ diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis bagaimana mendiagnosis gangguan yang sebelumnya motor itu tidak terlihat, tapi dia bisa menganalisis ternyata komponen ini yang itu berapa itu mendiagnosis? Memeriksa Pak. Artinya apa namanya? Anda, saya tanya mendiagnosis itu tingkat kompetensinya C berapa itu? Mendiagnosis itu C5 ya. Kalau HOTS itu C berapa minimal? Kalau HOTS? HOTS itu C4 Pak sampai C6 Pak. Ya, C4 sampai C6 ya. Iya Pak. Harus ini. Jadi ya harus dilihat betul apa ini sudah masuk ranah C4 ya. Iya, kalau ininya keterampilannya? Dari P4 sampai P5 Pak. P3. P3 Pak, iya. Ya. Nah ini overhaul dan pemeriksaan ini P berapa ini? Perbaikan juga. Ini masuk ranah P berapa dia? Ini masuk keterampilan konkret apa keterampilan konkret? Abstrak? Konkret. Konkret. Ya. Bisakah Bapak melakukan kalau ini pembelajaran daring? Yang sebenarnya Pak untuk pembelajaran yang skillnya Pak tidak bisa Pak. Karena itu membutuhkan pembelajaran yang konkret Pak. Artinya bukannya kan kalau sesuatu itu tidak bisa dilakukan, kita mencari jalan keluar. Kan ada namanya keterampilan abstrak. Kenapa Bapak tidak pakai keterampilan abstrak di sini? Alasannya apa? Kan daring ini kan? Iya Pak. Alasannya apa Bapak tidak menggunakan keterampilan abstrak di sini? Padahal kan memungkinkan kan memakai.
dengan menggunakan media, ya kan Bapak bisa merancang menggunakan keterampilan abstrak di situ kan. Menganalisis kasus misalnya, itu kan banyak sebenarnya yang bisa di ini. Kecuali kalau kita tidak masa pandemi ya, itu harus Bapak lakukan. Iya, Pak. Yang ini sekarang ini yang konkret ini. Tapi kalau tidak, masa Bapak berhenti dengan itu? Makanya diberikan jalan bisa menggunakan keterampilan abstrak, bisa melalui studi kasus, kemudian diminta siswa misalnya mendiagnosa itu ya. Iya, Pak. Ya. Di situ sebenarnya ininya kan, makanya kalau daring itu ya biasanya kita menggunakan keterampilan abstrak. Kecuali misalnya kalau daringnya itu misalnya proyek, ya, Bapak bisa menyuruh siswa itu misalnya membongkar kepala sirine di rumahnya masing-masing, terus diminta menganalisis, itu baru bisa abstrak kalau begitu. Bapak bisa ini, kira-kira tangkap kira-kira. Iya, Pak, bisa. Ya. Makanya Bapak dikasih pilihan, bisa menggunakan proyek, ya. Iya, Pak. Kalau proyek itu harus ada produk, tapi produknya tidak harus barang. Ya. Desain juga itu adalah produk. Ya. Desain, gambar itu kan itu produk. Ya. Tapi bukan barang. Iya, Pak. Ya. Siap, Pak. Seperti itu. Makanya bisa menggunakan dua model ya, bisa menggunakan proyek, bisa menggunakan ini ya, problem. Itu sebenarnya Bapak dikasih alternatif pilihan sebenarnya itu ya. Iya, Pak. Alternatif solusi yang mana yang Bapak mau pakai di situ. Ya. Iya, Pak. Nah, ya. Oke lah, di sini sudah host tadi ya. Di mana lagi saya bisa menemukan aspek hostnya yang lain? Di tujuan pembelajaran, Pak. Ya sudah kalau tujuannya kan sama rangkaiannya ini. Di mana saya bisa Pada saat mengamati video, Pak, tentang bagaimana membangkitkan kreativitas siswa, Pak. Ya. Selain itu di mana lagi yang terakhir? Di LKPD, Pak. Tapi LKPD-nya pada asinkronus, Pak. LKPD atau ini? Job sheet kan diluarkan ini. Iya, job sheet, Pak. Kalau di ini instrumen ininya penilaiannya ada, Pak. apakah sudah mencakup juga HOTS itu? Iya, Pak. Seperti apa soalnya yang HOTS? Soal HOTS untuk pengetahuan misalnya. Pak, bisa kelihatan, Pak? Ya ini kan masih bagian inti pembelajaran. Ini Pak, saya sudah share, Pak. Tidak kelihatan. Eksplorasi ini yang kelihatan di sini, mengeksplorasi. Atau saya izin share baru saya share baru lah ya, Pak. Nggak usah nanti di ini. Jadi saya contohkan. Bapak sebutkan saja, Bapak contohkan saja. Contoh evaluasi yang mengandung HOTS. Mengandung HOTS, ya Pak. Saya baca mungkin soalnya ya, Pak. Ya, silakan. Ya, misalnya sebuah sepeda motor merek A terkenal dengan tenaga mesinnya yang lebih besar. Sepeda motor itu pada masanya tergolong sepeda motor 4 tak yang paling cepat dan bertenaga. Mesin sepeda motor itu mampu berputar pada 14.000 RPM dan dapat memacu lebih dari 150 km per jam. Di balik semua keunggulannya, ternyata sepeda motor tersebut memiliki kelemahan. Kelemahannya terletak pada mekanisme katupnya, yakni valvisitnya mudah aus. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan kelemahan pada sepeda motor tersebut adalah, itu Pak, kira-kira bentuk soal pengetahuannya, Pak. Yang gimana aspek analisisnya di situ? Gimana, Pak? Di mana aspek siswa menganalisis?
Jadi saya membawa, Dianalisis maksudnya. Apa yang dianalisis di situ siswa maksudnya? jadi menganalisis bagaimana palvisitnya itu kenapa cepat mudah aus, Pak. Kelemahannya, Pak. Ya kan Bapak cuma bilang kelemahannya, tidak ada bilang apa kasusnya. Mudah aus, tidak ada tadi Kasusnya di sini, Pak, maaf Pak, saya menyelah. Kelemahan terletak pada mekanisme katupnya, yakni palvisitnya mudah aus. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan kelemahan sepeda motor tersebut adalah begitu, Pak, kira-kira. Oke lah kalau begitu. Iya, Pak. Iya ya. Jadi kalau untuk ininya, untuk keterampilannya bagaimana Pak melakukan sedangkan ini daring? Untuk keterampilan sesuai dengan yang kami rancang, Pak, kami mendatangkan siswa ke bengkel, Pak, sesuai kelompoknya, Pak. Jadi kami minta kepada siswa datang sesuai kelompok per hari dengan menaati prokes, Pak. Iya, itu ya. Jadi harus dicarikan jalan keluar. Oh iya. Kalau memang dilarang ya jangan bandel gitu ya. Siapa? Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada atau membolehkan sesuatu yang tidak boleh, kan itu juga. Iya, Pak. Kan ini cuma emergensi sifatnya sebenarnya kan. Nanti kalau kondisinya sudah aman ya kita bisa melanjutkan kembali belajar luring itu ya. Iya, Pak. Nah, kalau refleksi yang Bapak lakukan dari pembelajaran ini apa? Kira-kira? Refleksi untuk maksimalnya pembelajaran ini pada kompetensi ini dilakukan secara daring itu kurang maksimal, Pak. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk memaksimalkan pembelajaran ini, Pak. Strategi apa itu? Mungkin dengan menciptakan sebuah animasi atau dengan cara itu membuat surat izin ke orang tua untuk mendatangkan siswa untuk belajar tatap muka per kelompok, Pak. Ya. Kemudian tindak lanjutnya apa nanti? Tindak lanjutnya membuat video animasi, kalau yang lebih baik lagi kalau orang tua dapat mengizinkan anaknya untuk bisa datang ke sekolah, Pak. Ya. Kalau tidak berarti kami sebagai guru mengupayakan menciptakan atau mengambil media-media yang dapat mempresentasikan daripada KD yang diajarkan, Pak, seperti media animasi. Ya, oke, baik Pak. Ya, Pak. Padli ya, saya kira sudah cukup ya. Saya ucapkan selamat sudah berhasil menyelesaikan ujian komprehensif ini ya. Semoga nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan sama-sama ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan saya kira sudah ini. Ada mungkin yang ingin disampaikan Pak Safi? Baik, sedikit sekali. Jadi saudara Pak Fadli ya. Iya, Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kedua penguji tadi Pak ya, itu adalah pertanyaan yang menggali kemampuan minimal yang harus dimiliki Pak ya. Jadi ya jangan menganggap bahwa pertanyaannya itu gampang sekali misalnya. Ini memang artinya kemampuan minimal yang harus digali nih ya. Jadi kalau hostnya mau dilihat ini ya belum terlalu host ini pertanyaan-pertanyaan ya hanya masih ada kelompok di C2 bahkan C2 C3 sampai tadi C5 ya. Jadi hanya kemampuan minimal yang digali. Tetap saya harapkan bahwa keempat kemampuan profesional guru itu tetap diperhatikan yang 4 kompetensi profesional guru itu. Saya kira itu Pak Hasan, terima kasih banyak Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Safiyudin. Terima kasih Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Safiyudin sudah memberikan arahan sekaligus juga sebagai penutup rangkaian kegiatan ujian komprehensif kita pada
siang hari ini ya. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih ya, sama-sama ya. Bisa saya live ya Pak? Ya silakan ya. Ya Pak.